Bayangkan, cacing sepanjang 15 cm keluar dari hidung seorang balita berusia 4 tahun bernama Raya asal Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya melalui hidung, cacing-cacing itu juga keluar melalui mulut, kemaluan, hingga lubang anusnya. Hasil CT scan menunjukkan ada ribuan cacing bersarang di tubuh mungil balita kecil bernama Raya ini. Bahkan, cacing-cacingnya sudah merambah masuk ke dalam otak Raya. Cacing seberat 1 kilogram bahkan sudah dikeluarkan dari tubuh Raya, namun seolah cacing-cacing itu tidak pernah habis. Mereka terus keluar melalui lubang-lubang tubuh Raya. Setelah 9 hari dirawat di rumah sakit, Raya akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Raya didiagnosis mengalami kondisi aksariaris di mana ada ribuan cacing gelang bersarang di tubuhnya. Hal ini terjadi karena sejak kecil Raya tumbuh di lingkungan rumah yang kotor. Keluarganya yang miskin hanya tinggal di rumah panggung sederhana, dindingnya GRC. Di kolong rumahnya ada kandang unggas yang penuh dengan kotoran. Dan disitulah tempat bermain Raya sejak kecil. Kalian mungkin akan menyalahkan kedua orang tuanya yang terkesan tidak peduli terhadap kesehatan Raya. Kenyataannya memang demikian. Tapi rasa-rasanya kita juga tidak bisa menyalahkan kedua orang tua Raya karena faktanya kedua orang tua Raya, bapak dan ibunya, merupakan penderita ODGJ. Bahkan bapaknya menderita penyakit TB. Sejak kecil, kalau sakit, Raya memang tidak pernah dibawa berobat ke puskesmas maupun ke dokter. Alasannya karena mereka tidak memiliki uang. Dan alasan lainnya adalah keluarga Raya ternyata tidak memiliki kartu identitas apapun, sehingga otomatis mereka tidak memiliki jaminan kesehatan dari pemerintah. Pertanyaannya, kemana peran pemerintah desa? Kenapa mereka tidak sepeduli itu terhadap keluarga miskin ini? Bahkan ketika Raya sudah dalam kondisi kritis sekalipun di rumah sakit, pengurusan dokumen-dokumen identitas dan BPJS-nya masih tetap dipersulit oleh pemerintah. Bahkan ketika dokumen-dokumennya sudah diurus pun, pihak pemerintah daerah setempat mengatakan, maaf kami tidak bisa membantu karena kami tidak memiliki anggaran, katanya. Sungguh tidak masuk di akal bagaimana mungkin pemerintah daerah setempat membiarkan seorang balita sekarat seperti itu tanpa membantunya. Karena pemerintah daerah setempatnya tidak mau membantu, akhirnya tagihan biaya rumah sakit Raya sudah mencapai puluhan juta rupiah. Dan itu harus segera dibayar. Tim relawan bingung. Mereka bahkan harus pontang-panting mengumpulkan donasi untuk biaya rumah sakit Raya. Meski Raya sudah dalam kondisi kritis dan nyaris mati sekalipun, namun pemerintah daerah setempatnya tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong Raya. Birokrasi sampah di negeri ini sungguh memuakan.